Iya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bawakan satu cerita dari Pulau Mentawai. Kelihatan kan ini petanya? Cerita ini tentang si Kere. Nah, apa itu si Kere? Dukun yang bisa menyembuhkan, yang bisa meramalkan, melihat segala macam persoalan yang dipercayai oleh orang-orang Mentawai di zaman dulu. Dum 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 dim 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 dum dim 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 Di zaman dahulu kala hiduplah seorang anak yang bernama Sitaki. Nah, Sitaki wajahnya kurang beruntung, buruk rupanya. Kasihan. Nah, Sitaki karena memiliki wajah yang buruk, maka setiap hari dia hanya di rumah saja. Kalau ibunya menyuruh dia pergi ke kebun, Sitaki ngumpet di dalam kamar, sehingga membuat ibunya kesal, ayahnya kesal. Kalau akhirnya pun Sitaki terpaksa pergi ke kebun, bukan main lamanya dia mempersiapkan diri bersolek dulu ya. Coba lihat kalau dia bersolek nih. Nah, inilah kerjaan saya, kameramen sendiri, lampu sendiri, musik sendiri, cerita sendiri. Nah, berjam-jam Sitaki bersolek di dalam kamar sampai ibunya juga kesal. Pada suatu hari Sitaki akhirnya pergi juga ke ladang sambil membawa dia punya parang. Setelah bersolek, merasa ganteng sekali. Tapi sampai di ladang dia hanya duduk bermenung. Dia punya parang ditancapkan di tanah. Ibunya yang bekerja sibuk sendiri sama ayah. Ibunya melihat kesal juga, lama-lama si ibu. Ibunya dulu. Ini yang saja ibunya. Nah begini. Sitaki duduk saja, diambil segera parangnya sama ibunya. Langsung dibanting itu parang. Kena batu, parangnya pun patah dua, kempang. Orang Mentawai kalau parangnya dipatahin orang merasa tersinggung, harga dirinya tersinggung. Begitu juga Sitaki. Lagi topi rambut saya jelek soalnya. Sitaki segera pulang, menangis sedih dia sampai di rumah. Dilihat lagi wajahnya di cermin. Dasar nasibku sial, punya wajah yang buruk. Kapan wajahku bisa menjadi ganteng? Lebih baik aku tinggalkan saja dunia ini. Ku pergi saja ke hutan, menjadi siamang, naik di atas pohon. Begitulah yang dipikirkan Sitaki. Maka pada suatu hari ketika orang-orang pada pergi berburu, Sitaki pun sudah siap bulat tekad niatnya ikut pergi dia berburu. Tapi sampai di hutan dia bukan ikut berburu, malahan dia naik ke atas pohon.
Tak turun-turunlah dia sampai orang mau pulang dicari. Taki, Taki, kemana kau Taki? Dilihat si Taki menggantung dia di atas pohon. Si Taki pun berkata, pulang saja kalian. Aku tidak mau lagi hidup di kampung. Aku mau hidup saja di atas pohon bersama dengan siamang, monyet, gorila. Kuak, 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 kuak. Pulang sana, nanti sampai kalian di rumah, ketoklah kentongan seluruh kampung. Aku sudah berdoa kepada Dewa Langit supaya aku akan menjadi seekor siamang. Akhirnya dengan terpaksa orang-orang pun pulang ke kampung. Si Taki di atas pohon, ini dia bergaul dia dengan siamang. Betul juga orang-orang mulai mengetok kentongan tong 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 tong. Tak lama kemudian si Taki pun berubah menjadi siamang. Bu 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 bu. Bukan main si Taki. Rupanya senang hati dia selama menjadi siamang di atas pohon. Daripada aku jelek, mendingan jelek sekalian, begitu pikir si Taki. Dan sekarang dia betul-betul menjadi siamang yang berburu rupa. Bergantung di atas pohon si Taki setiap hari. Kalau lapar dicarinya buah-buahan. Segala macam buah-buahan ada di hutan, termasuk juga jambu. Ih, enaknya. Kawan-kawan semua, dung dang 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 dang. Nah, rupa-rupanya perbuatan si Taki dilihat oleh penduduk langit yang merasa kasihan pada si pada si Taki. Penduduk langit dipanggil Taika Manua. Maka turunlah salah seorang penduduk Taika Manua ke bumi. Langsung dia menuju hutan bertemu dengan si Taki yang sekarang sudah jadi siamang. Nah, dalam bahasa orang Mentawai, Bilau, siamang itu Bilau. Wahai Bilau, engkau dulu manusia, kenapa sekarang engkau ingin jadi Bilau dan jadi Bilau? Si Taki mengatakan semua kesedihannya. Wajahku jelek, selalu dihina orang, lebih baik aku jadi Bilau, dan sekarang aku jadi Bilau. Maukah engkau kurubah nasibmu? Kata penduduk langit. Maulah, kata si Taki. Maukah engkau mengikuti kami ke langit? Maulah, kata si Taki. Widih, naik ke langit. Wih. Singkat cerita, si Taki pun akhirnya dibawalah dia pergi ke langit. Di atas langit si Taki senang bertemu dengan kawan-kawan baru. Sampai di langit, si Taki dirubah dirinya jadi seorang pemuda ganteng. Nah, pemuda ganteng kayak mana kira-kira ya? Ya macam saya lah pokoknya ganteng. Bahagia, cita-citanya tercapai. Namun bertahun-tahun dia di langit, akhirnya rindulah dia juga kepada penduduk di kampungnya.
Suatu hari pamitlah si Taki dengan teman-temannya, Taika Manua penduduk langit. Izinkan aku kembali ke bumi. Aku rindu sama teman-temanku. Begitu kata si Taki. Oh, ini musiknya kegedean jadi saya kecilin dikit. Nah, sambung lagi kita. Akhirnya si Taki pun diizinkan untuk kembali kepada kampung halamannya. Si Taki minta agar supaya dia di kampung tetap bisa menjadi lelaki yang ganteng. Maka Dewa Langit pun mengizinkannya. Diminta pula oleh si Taki supaya penduduk bumi membuat upacara bagi Dewa Langit, buat sesembahan punen bagi penduduk langit. Selama ini rupanya yang diberikan sesajen persembahan, sesembahan cuma dewa-dewa hutan, Dewa Langit dilupakan. Si Taki pun setuju. Tapi si Taki pun berpikir, mana ada orang yang akan percaya padaku kalau kukatakan supaya mereka semua membuat sesembahan kepada Dewa Langit. Mereka hanya percaya adanya dewa hutan. Berilah aku kekuatan sakti. Begitu kata si Taki. Baiklah, begitu engkau sampai ke bumi, akan kami berikan beberapa kekuatan sakti yang bernama Sikere. Engkau bisa mengobati orang-orang yang sakit. Engkau bisa meramalkan keadaan bagaimana langit, bagaimana bumi, bagaimana angin, bagaimana hutan. Engkau bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Begitulah Dewa Langit memberikan anugerah kepada si Taki. Singkat cerita, si Taki pun turun kembali ke kampungnya. Orang-orang tak mengenalnya lagi. Ibu ayahnya sudah lama tiada. Maka si Taki berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain, mengabarkan kepada orang-orang kampung supaya semua orang memberikan sesembahan kepada Dewa Langit yang memelihara hujan, yang memelihara angin, yang memelihara petir, yang memelihara segala macam di atas langit. Orang-orang pun semula tidak percaya, tetapi ketika si Taki menunjukkan keahliannya, dengan sekali berdoa, datanglah angin topan. Barulah orang percaya. Ada orang yang sakit, anak yang sakit, si Taki langsung datang mengurut-urut perutnya, langsung si anak sembuh. Orang pun percaya. Maka sejak itu si Taki pun dianggap menjadi dukun yang menghubungkan antara manusia dengan alam gaib. Nah, ding 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 tegedege dum dum tegedege dum 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 dugu dugu dum 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 duru dum dum tegedege doyang doyang tung wow 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 wow. Begitulah kira-kira cerita mitos dari Pulau Mentawai. Cerita ini masih dipercayai hingga kini oleh orang-orang Mentawai. Dengan cerita-cerita itu, maka mereka mampu merawat harmoni kehidupan antara manusia dengan alam. Semoga ini bisa juga menjadi pelajaran bagi kita semua yang hidup di zaman modern ini, yang tidak peduli lagi dengan alam.